Hai hai hai. Selamat datang di channel Mari Belajar Bersama. Nah, sebelum kita lanjut belajar, kalian subscribe dulu channel ini ya, agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, dan pembelajaran ke-1. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, kita langsung saja ke materi. Waktu istirahat tiba. Benny bermain di halaman sekolah. Nah, di situ ada gambar Benny dan teman-temannya sedang bermain di halaman sekolah. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di atas? Jawabannya, kegiatan siswa pada jam istirahat di sekolah. Kemudian berikutnya, coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di atas. Nah, sebelum kita membuat 5 pertanyaan tentang gambar di atas, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui tentang kalimat tanya. Nah, apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung makna sebuah pertanyaan atau kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ciri-ciri kalimat tanya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, selalu diakhiri dengan tanda baca, yaitu tanda tanya. Jadi kalau kalimat tanya, di akhir kalimatnya itu ada tanda tanya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata tanya. Nah, ada beberapa kata tanya yang dapat digunakan dalam membuat kalimat tanya. Yang pertama itu ada kata apa. Kata apa digunakan untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan. Kemudian kata tanya yang kedua, ada siapa. Digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang yang terkait. Kemudian kata tanya yang ketiga adalah kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya yang keempat adalah di mana, kemana, dan dari mana. Digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa. Kata tanya yang kelima adalah mengapa. Digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Kemudian kata tanya yang terakhir adalah bagaimana. Nah, digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Oke, sekarang kita lanjut ke membuat 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, di mana siswa-siswa tersebut bermain? Yang kedua, berapa orang yang bermain lompat tali? Yang ketiga, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh siswa-siswa tersebut? Yang keempat, bagaimana perasaan mereka saat bermain? Yang kelima, berapa siswa laki-laki yang terlihat pada gambar? Nah, itu contoh 5 pertanyaan tentang gambar di atas. Berikutnya, bacalah teks berikut dengan lancar. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan.
Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan tersebut. Yang pertama, kapan mereka bermain? Yang kedua, di mana mereka bermain? Yang ketiga, siapa yang sedang bermain kelereng? Yang keempat, ada berapa banyak kelereng di dalam lingkaran? Yang kelima, permainan apa yang dimainkan oleh Siti dan Mei? Itulah 5 pertanyaan yang dapat dibuat. Bagaimana dengan pertanyaan kalian? Apakah sama atau berbeda? Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan bermain di halaman sekolah. Soal nomor 1, apa yang sedang dilakukan Beni, Edo, dan Udin? Jawabannya, yang sedang dilakukan Beni, Edo, dan Udin adalah bermain kelereng. Soal nomor 2, siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Jawabannya, yang memutar tali di sebelah kanan adalah Siti. Soal yang ketiga, apa yang sedang dilakukan Dayu? Jawabannya, yang sedang dilakukan Dayu adalah bermain estafet air. Soal yang keempat, apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Jawabannya, kegiatan bermain sesuai isi cerita yaitu bermain kelereng, lompat tali, dan estafet air. Soal yang kelima, ceritakanlah isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Nah, jawabannya, menceritakan tentang kegiatan bermain siswa pada saat istirahat. Beni, Edo, dan Udin bermain kelereng. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Sedangkan Dayu dan teman sekelas lainnya bermain estafet air. Berikutnya. Nah, perhatikan percakapan berikut. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih, banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Oh iya? Berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Caranya, setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi, setiap orang 1 hingga habis. Pengurangan berulang, 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 bagi 3 sama dengan 2. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih, Mei. Sama-sama, Beni, Edo. Nah, tadi di percakapan itu mereka membahas tentang pengurangan berulang atau pembagian. Sekarang isilah bagian percakapan yang masih kosong. Tulis dalam kalimat matematika. Soalnya, sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Nah, di sini ada 8 gelas air, kemudian dibawa oleh 2 orang. 2 orang itu harus membawa gelas air sesuai atau sama banyaknya. Jadi cara pengerjaannya itu, yang pertama kita lakukan pengurangan berulang. 8 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 sama dengan 0.
8 ini harus dikurangkan 2 sebanyak 4 kali agar hasilnya menjadi 0. Nah, coba kita hitung. 8 dikurang 2, 6. 6 dikurang 2, 4. 4 dikurang 2, 2. 2 dikurang 2, 0. Nah, pengurangannya berhenti saat hasilnya sudah 0. Oke, ingat. Pengurangannya berhenti saat hasilnya sudah 0. Jadi kalau dia diubah ke dalam bentuk pembagian, sama artinya dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 itu didapat dari angka 2. Ada berapa angka 2 di situ? Pengurangan angka 2. Ada 4. Makanya 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi gelas air yang dibawa setiap orang adalah 4 gelas. Oke, kita lanjut. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Nah, caranya sama seperti tadi. Kita kurangkan 18 dengan 6. Kita kurangkan 18 dengan 6 sampai hasil akhirnya itu 0. Nah, 18 dikurang 6 sama dengan 12. 12 dikurang 6 sama dengan 6. 6 kurang 6 sama dengan 0. Sama artinya kalau ditulis dalam pembagian menjadi 18 dibagi 6 sama dengan 3. 3-nya itu didapat dari pengurangan 6. Ada 3 pengurangan 6. Oke? Jadi, banyak bola bekel yang didapat setiap orang adalah 3 bola bekel. Selanjutnya, dari 21 siswa kelas 2 akan dibentuk beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok sama banyak. Berapa banyak siswa di setiap kelompok jika terdapat 3 kelompok? Caranya masih sama seperti yang tadi dengan melakukan pengurangan berulang. Jadi 21 itu dikurang 3 sampai hasil akhirnya 0. Nah, kalau ditulis dalam bentuk pembagian menjadi 21 dibagi 3 sama dengan 7. 7 didapat dari pengurangan 3. Ada 7 pengurangan 3. Coba kalian hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 kurang 3-nya. Jadi 21 bagi 3 sama dengan 7. Jadi banyak siswa di setiap kelompok adalah 7 orang. Berikutnya, sebanyak 24 karet gelang akan dimasukkan ke dalam 4 kotak. Jika setiap kotak memuat karet gelang sama banyak, berapa banyak karet gelang dalam tiap kotak? Caranya masih pengurangan berulang. 24 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi harus dikurangkan sampai hasilnya 0. Dalam bentuk pembagian dapat ditulis menjadi 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi banyak karet gelang dalam tiap kotak adalah 7 buah. Berikutnya, sejumlah kelereng akan dibagikan kepada beberapa anak. Gunakan cara pengurangan berulang. Jadi kita sekarang mengerjakan pembagian dengan cara pengurangan berulang. Nomor 1, 4 bagi 2 dapat ditulis menjadi 4 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Ingat ya, 4 dikurang 2, 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi kalian harus mengulanginya sampai hasil belakangnya 0. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 itu didapat dari jumlah pengurangan 2 ada berapa? Yaitu ada 2. Oke, selanjutnya nomor 2, 8 dibagi 4 sama dengan 8 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jawabannya 2. Nomor 3, 9 dibagi 3 sama dengan
9 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nomor 4, 10 dibagi 5 sama dengan 10 dikurang 5 dikurang 5 sama dengan 0. Jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nomor 5, 12 dibagi 4 sama dengan 12 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berikutnya, isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nah, sekarang kita mengerjakan pembagian dalam bentuk tabel. Jadi, kalian disuruh mencari berapa dibagi berapa biar hasilnya 2. Jadi, bilangan berapa dibagi dengan bilangan berapa biar hasilnya 2. Itu yang di atas adalah hasilnya. Nah, di situ 10 bagi 5. Hasilnya adalah 2. 8 bagi 4 hasilnya juga 2. 6 bagi 3 hasilnya juga 2. Dan 4 bagi 2 hasilnya 2. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Nah, nomor 2. Sekarang bilangan berapa dibagi dengan bilangan berapa biar hasilnya 3. Yang pertama, 6. 6 bagi berapa biar hasilnya 3? 6 dibagi 2. Kemudian berikutnya, titik-titik dibagi 3 sama dengan 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Di bawahnya lagi, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Kemudian 15 dibagi 5 sama dengan 3. Soal yang ketiga. Sekarang bilangan berapa dibagi dengan bilangan berapa biar hasilnya adalah 4. Nah, di situ sudah ada angka 12. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 16 dibagi 4 sama dengan 4. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Soal nomor 4. Sekarang bilangan berapa dibagi dengan bilangan berapa biar menghasilkan angka 5. Yang pertama, 30 dibagi 6 sama dengan 5. Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Selanjutnya yang kelima. Nah, sekarang bilangan berapa dibagi dengan bilangan berapa biar menghasilkan 6. Yang pertama, 12 dibagi 2 sama dengan 6. 30 dibagi 5 sama dengan 6. 18 dibagi 3 sama dengan 6. 36 dibagi 6 sama dengan 6. Soal yang terakhir. Sekarang bilangan berapa dibagi dengan bilangan berapa agar mendapatkan hasil 7. Yang pertama, 56 dibagi 8 sama dengan 7. Lalu ada 14 dibagi 2 sama dengan 7. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Dan 35 dibagi 5 sama dengan 7. Selanjutnya, apa alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambar? Apa kira-kira alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambar? Langsung saja. Yang pertama adalah buku gambar. Yang kedua, karet penghapus.
Yang ketiga, ada pensil warna. Yang keempat, ada penggaris. Dan yang kelima adalah pensil. Jadi itulah alat dan bahan yang kalian butuhkan untuk menggambar. Nah, kalian di rumah bisa menggambar contoh gambar yang sederhana seperti berikut. Jadi gunakan alat dan bahan menggambar kalian untuk membuatnya. Kalian tinggal membuat lingkaran-lingkaran kecil, kemudian memberikannya dengan warna-warni, mulai itu merah, kuning, biru, dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, tolong di-subscribe dan di-share agar channel ini bisa berkembang lagi menjadi lebih baik. Oke, seperti biasa ada satu kalimat motivasi untuk kalian semua. Orang yang tak pernah membaca buku sama buruknya dengan mereka yang tidak bisa membaca buku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.